Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan menganalisis lagu berjudul Melangkah Tanpamu karya Fiersa Besari. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Amazidah Insani, absen 3, Ari Najwawatia, absen 7, dan Najwa Pulda Fadila Ginanjar, absen 21. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas parafrasa dan bentuk puisi yang akan dijelaskan oleh Amazida, struktur batin puisi yang akan dijelaskan oleh Arin, dan struktur fisik puisi yang akan dijelaskan oleh Najwa. Berikut ini adalah lirik lagu Melangkah Tanpamu karya Fiersa Besari. Lalu parafrasa puisi Melangkah Tanpamu. Pagi datang mengetuk kelopak mata, menematkan sang mimpi tadi malam. Dan satu malaikat, dia tertinggal di sini denganku. Entah apa yang telah kuperbuat, telah menghancurkan semuanya. Satu khilaf pun berbisik, dua hati menjadi terpecah belah. Adakah jalan menuju pulang untukku? Aku yang bodoh ini telah melepasmu. Kamu adalah hal terbaik yang pernah ada di dalam hidupku. Sunyi aku pun tak tahu harus bagaimana caranya untuk melangkah dan melewati hidup tanpamu. Semuanya telah terhempas tanah bekas, menjadi bisu, dan berurai air mata. Permohonan maafku tidak berguna, dan rapuhku menjadi tanpa arah yang jelas. Adakah jalan menuju pulang untukku? Aku yang bodoh ini telah melepasmu. Kamu adalah hal terbaik yang pernah ada di dalam hidupku. Kini aku pun tak tahu harus bagaimana caranya untuk melangkah dan melewati hidup tanpamu. Hanya tetap menyisakan dengan jejak yang tak terhapus. Entah di mana kau kini, sungguh aku sangat rindu. Aku rindu kamu, sungguh rindu kamu, sangat rindu kamu. Selanjutnya, analisis jenis dan bentuk puisinya. Puisi yang berjudul Melangkah Tanpamu ini termasuk ke dalam jenis puisi baru. Terlihat dari bentuk puisi yang lebih bebas, baik dari segi bait, suku kata maupun rima. Dari segi bait yang digunakan dalam puisi tersebut terdiri atas 4 baris. Namun ada satu bait yang terdiri atas 2 baris. Selanjutnya suku kata. Suku kata yang digunakan pun lebih bebas, yaitu pada bait pertama ada 14, 15, 18, 14 suku kata, pada bait kedua 10, 18, 11, 10. Selanjutnya rima. Rima yang digunakan pun tidak beraturan. Contohnya pada bait pertama I, A, A, pada bait kedua U, A, U, U. Kemudian, berdasarkan isi, puisi ini termasuk dalam puisi romansa. Hal ini terlihat dari keseluruhan isi puisi, di mana menunjukkan luapan perasaan cinta kasih. Contohnya terdapat pada kalimat, apa yang telah aku perbuat menghancurkan semuanya. Satu hilaf berbisik, dua hati terpecah. Aku yang bodoh melepasmu, hal terbaik yang pernah ada di hidupku. Kini aku tak tahu bagaimana cara melangkah tanpamu. Lalu, berdasarkan bentuk, puisi ini termasuk dalam puisi jenis quatrain, di mana terdiri atas 4 baris dalam tiap baitnya. Berikutnya adalah struktur batin. Yang pertama ada tema. Puisi Melangkah Tanpamu mengangkat tema tentang cinta di mana menceritakan penyesalan. Aku yang melepaskan cintanya. Hal ini terlihat pada lirik berikut. Aku yang bodoh melepasmu, hal terbaik yang pernah ada.
Aku yang sudah bersama dengan cintanya sejak lama, namun baru menyadari perasaannya itu ketika cintanya pergi dan tak pernah kembali. Setelah kepergian cintanya, tokoh aku merasakan rindu yang mendalam. Hal ini disampaikan pada lirik berikut. Retak menyisakan jejak tak terhapus. Di mana kau kini? Sungguh aku rindu. Rindu, rindu, rindu. Yang kedua ada rasa. Rasa yaitu sikap penyair terhadap pokok permasalahan yang terdapat dalam puisi. Rasa yang diungkapkan penyair dalam puisi Melangkah Tanpamu ialah rasa penyesalan dan rasa rindu yang teramat sangat pada cintanya. Rasa ini diungkapkan pada lirik berikut. Adakah jalan pulang untukku? Aku yang bodoh melepasmu hal terbaik yang pernah ada. Di hidupku, kini aku tak tahu bagaimana cara melangkah tanpamu. Retak menyisakan jejak tak terhapus. Di mana kau kini? Sungguh aku rindu. Rindu, rindu, rindu. Yang ketiga ada nada. Nada yaitu sikap penyair terhadap pembacanya. Juga berhubungan dengan tema dan rasa. Pada puisi Melangkah Tanpamu ini, nada yang digunakan oleh penyair terdengar seduh, sedih, dan perasaan menyesal. Bila kita mendengar penyair menyanyikan puisi tersebut, kita dapat mendengar penyair menggunakan nada pelan pada bait-bait awal yang menunjukkan kesedihannya serta menggunakan nada tinggi dan keras di bait akhir yang menunjukkan penyesalannya. Yang keempat ada amanat. Amanat adalah hal yang ingin disampaikan oleh penyair kepada pembaca lewat kata-kata dalam puisinya. Dapat ditelaah setelah pembaca memahami tema, nada, dan suasana puisi tersebut. Amanat juga dapat tersirat dari susunan kata yang dibuat oleh penyair. Amanat dalam puisi Melangkah Tanpamu ialah kita harus siap menanggung resiko dari langkah yang kita ambil, termasuk mengenai perasaan. Semua penyesalan hanya datang di akhir, sebagaimana tokoh aku dalam puisi tersebut yang terlambat dan baru menyadari perasaannya setelah cintanya pergi. Selanjutnya, analisis struktur fisik puisi. Struktur fisik puisi adalah unsur pembangun puisi dari luar. Puisi disusun dari kata dengan bahasa yang indah dan bermakna, yang dituliskan dalam bentuk bait-bait. Orang dapat membedakan mana puisi dan mana bukan puisi berdasarkan bentuk lahir atau fisik yang terlihat. Struktur fisik puisi meliputi diksi, imaji, kata konkret, majas, verifikasi, dan tipografi. Pertama, diksi atau pilihan kata. Pada lagu Melangkah Tanpamu, karya Fiersa Besari, banyak menggunakan diksi yang berbeda dengan kata yang seharusnya digunakan untuk menyampaikan makna tertentu. Beberapa di antaranya adalah pagi mengetuk mata, menamatkan sang mimpi. Pada kalimat tersebut, penyair atau Fiersa Besari memilih diksi mengetuk untuk menggambarkan pagi hari sebagai tanda saatnya orang membuka matanya atau bangun dari tidurnya. Diksi tersebut mengisyaratkan mata yang terpaksa terbuka karena cahaya matahari pagi. Contoh lainnya, satu khilaf berbisik, dua hati terpecah. Maksud diksi khilaf berbisik di sini adalah kesalahan yang dilakukan oleh seseorang. Sedangkan diksi terpecah pada lirik tersebut menggantikan kata terpisah atau memutuskan untuk berpisah. Ada dua orang yang hatinya terluka sampai akhirnya berpisah akibat satu kesalahan yang dilakukan oleh salah satu di antara mereka. Penyair memilih diksi tersebut agar para pendengar bisa lebih merasakan apa yang disampaikan oleh penyair. Contoh lainnya, adakah jalan pulang untukku? Diksi jalan pulang yang digunakan oleh penyair maksudnya adalah kesempatan untuk kembali lagi. Seorang berusaha meminta maaf atas kesalahan yang dilakukannya dan menginginkan agar keadaan kembali seperti dulu lagi. Yang kedua adalah imaji. Imaji atau pencitraan merupakan
memberi gambaran kepada para pendengar atau pembaca agar seolah-olah mereka menganggap bahwa merekalah yang benar-benar mengalami peristiwa jasmaniah tersebut. Ada bermacam-macam imaji atau gambaran tangan, di antaranya dihasilkan oleh indera penglihatan, pendengaran, pengecapan, perabaan, penciuman, pemikiran, dan gerakan. Pada lagu Melangkah Tanpamu, karya Feza Besari, banyak memberikan pengimajian agar para pendengar atau pembaca bisa merasakan perasaan yang disampaikan oleh penyair. Beberapa di antaranya adalah imajinasi visual atau penglihatan. Imajinasi visual pada lagu tersebut terdapat pada kalimat "retak menyisakan jejak tak terhapus". Kata retak membuat pembaca atau pendengar seolah-olah melihat sesuatu yang tidak lagi sempurna, hampir pecah atau rusak. Selanjutnya, imajinasi auditori atau pendengaran. Imajinasi auditori pada lagu tersebut terdapat pada kalimat "satu hilaf berbisik". Kata berbisik pada kalimat tersebut membuat para pembaca atau pendengar seolah-olah mendengar suara yang pelan atau bisikan. Selanjutnya ada imajinasi kinestetik atau gerakan tubuh. Imajinasi kinestetik pada lagu tersebut terdapat pada kalimat "bagaimana cara melangkah tanpamu". Kata melangkah pada kalimat tersebut membuat pembaca atau pendengar seolah-olah merasakan atau melihat gerakan kaki yang sedang melangkah atau berjalan. Selanjutnya, yang ketiga ada kata konkret. Kata konkret adalah pilihan kata yang mewakili sebuah makna wujud, makna fisik, dan makna yang sesuai dengan konteks puisinya, bukan lagi kata abstrak yang masih belum jelas. Contoh kata konkret pada lagu Melangkah Tanpamu adalah terdapat pada lirik "dan satu malaikat, dia tertinggal di sini". Kata malaikat terdapat pada baris kedua di bait pertama. Malaikat pada lagu di atas dapat dikonkretisasi atau dimaknai sebagai seseorang dengan hati yang baik atau bisa dikatakan sempurna bagi orang tersebut, dan ia sangat menyayanginya. Yang keempat, ada majas atau bahasa figuratif. Majas adalah bahasa yang digunakan oleh penyair untuk menyatakan sesuatu dengan cara yang tidak biasa, yakni secara tidak langsung mengungkapkan makna kata atau bahasanya bermakna kias atau makna lambang. Lagu Melangkah Tanpamu tidak banyak menggunakan majas, hanya beberapa kalimat pada lirik lagu tersebut yang di dalamnya terdapat majas. Salah satunya ada majas personifikasi. Majas personifikasi terdapat pada kalimat "pagi mengetuk mata menamatkan sang mimpi". Pada kalimat tersebut, pagi hari seolah dapat mengetuk atau melakukan ketukan seperti manusia. Yang kelima, ada verifikasi rima dan irama. Rima adalah pengulangan bunyi untuk membentuk musikalisasi sehingga menjadi menarik untuk dibaca. Berdasarkan letaknya, lagu di atas menggunakan rima bebas, yaitu rima yang tidak terikat oleh aturan persajakan. Pada lagu tersebut, penyair menggunakan kata apa saja yang menurutnya cocok, tidak menggunakan kata-kata yang harus memiliki bunyi yang sama pada bagian awal, tengah, atau akhir, seperti terlihat pada bait pertama. Pada bait pertama, kata-kata di awal, di tengah, ataupun di akhir pada tiap barisnya tidak memiliki bunyi yang sama atau tidak memiliki rima yang teratur. Selanjutnya ada ragam bunyi. Ragam bunyi yang digunakan pada lagu di atas adalah ragam bunyi kakofoni. Bunyi kakofoni dapat dipakai untuk menciptakan suasana-suasana ketertekanan, keterasingan, kesedihan, syahdu, suram, haru, pilu,
dan sebagainya. Secara visual, ragam bunyi ini banyak memakai konsonan B, P, M, K, H, E, E, S, R, N, dan Nya. Seperti terlihat pada lirik-lirik berikut. Aku yang bodoh melepasmu. Kata bodoh menggunakan konsonan B. Melepasmu menggunakan konsonan M. Pada lirik tersebut menggambarkan suasana kesedihan atau pilu. Selanjutnya ada kalimat bagaimana cara melangkah tanpamu. Tanpamu menggunakan konsonan T yang juga memberikan suasana kesedihan, pilu, suram, dan sebagainya. Selanjutnya ada irama. Irama yang digunakan pada lagu di atas adalah irama lambat karena menunjukkan perasaan sedih, menyesal, dan kehilangan. Yang keenam, ada tipografi. Tipografi merupakan struktur yang bentuk format suatu puisi, seperti pengaturan baris, batas tepi kertas kanan, kiri, atas, bawah, jenis huruf yang digunakan. Unsur ini berpengaruh pada pemaknaan dari puisi itu sendiri. Tipografi pada lagu di atas tidak bisa ditentukan, karena lagu tersebut menyanyikan tanpa teks, dan liriknya bisa ditulis bebas. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Semoga apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.